Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qaidul mujahidin, qudwatu ghurral muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma, wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadirkan di hati kita perasaan berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga, wabil khusus setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat terhindar dari segala bencana dan musibah, terhindar dari segala cobaan yang merupakan nikmat yang paling besar, terutama musibah ragu-ragu terhadap Islam, yang pada kali ini banyak sekali orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran, ragu-ragu terhadap Islam, ragu terhadap Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita semuanya terhindar dari itu dan kita masih merengkuh Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat tersebut selalu menolong kita untuk memelihara nikmat itu dan menyempurnakan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita ungkapkan, Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami pagi hari ini ya Allah berada di dalam nikmat darimu, kesejahteraan, terbebas dari segala cobaan dan ujian darimu, dan Engkau menutupi segala kesalahan dan dosa kami. Maka ya Allah, sebagaimana Engkau yang telah memulai nikmat itu tanpa kami minta, maka sempurnakanlah nikmat afiyah dan sitr, Engkau menutupi kekurangan kami dunia dan akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Setelah kita bicara tentang rukuk iman kepada Allah, bicara tentang wala wal bara, bicara tentang iman kepada malaikat, giliran kita sekarang saya ingin mengulang lagi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan rukun daripada rukun iman. Kenapa?
orang yang tidak pernah beriman dengan kitab atau meyakini Allah tidak menurunkan kitab, maka berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah menciptakan kita tanpa adanya kitab, tanpa adanya petunjuk, dan itu tidak mungkin. Dan kelihatannya selama ini banyak orang yang demikian. Walaupun mengatakan ada Quran, ada kitab Allah, tetapi kemudian tidak pernah mengamalkannya, tidak pernah menjadikan buku manual hidupnya, buku petunjuk hidupnya. Itu sama juga kafir kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, iman kepada kitab diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, iman kepada kitab adalah rukun daripada rukun iman yang disebutkan dalam berbagai ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu di antara sifat orang yang bertakwa, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, apa yang dimaksudkan iman kepada kitab Allah? Ya, meyakini kuat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan para rasul untuk membimbing umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan malaikat-malaikatnya birruh, dengan ruh, dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, ala may yasha'u min ibadih, atas siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Subhanallah, dengan menggunakan kalimat ruh, yunazzilul malaikata birruh. Allah menurunkan malaikat-malaikatnya dengan ruh. Berarti Quran itu adalah apa? Ruh. Kalau tanpa ruh mati ya. Hidupnya umat Islam itu ada di dalam ar-ruh. Hidup manusia itu ada dua, hidup secara fisik, roh fisik. Roh untuk fisik kita, itu yang menyebabkan kita bisa makan, bisa minum. Kalau roh ini dicabut, nggak bisa makan minum lagi udah. Nah, tapi ada kehidupan yang lainnya, yaitu kehidupan rohani. Hati kita mencintai kebenaran, hati kita mencari kebenaran, hati kita merindukan kebenaran, rindu kepada Allah, hati kita mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu kehidupan yang lain itu. Ya, itu kehidupan yang lain, itu penuh ruh. Ruh dari Allah, dan ruh menjadikan kita mencintai Al-Quran, dan Al-Quran itu sendiri sebagai ruh. Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikian kami wahyukan ruh kepadamu dari kami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalil-dalil tentang mengimani kitab-kitab Allah, bahwa Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam,
yang isinya tauhid, yang isinya adalah hidayah dari Allah, sehingga kita yakin 100% perjanjian lama yang ada sekarang itu bukan Taurat. Karena apa? Isinya tidak tauhid lagi. Demikian juga kita yakin 100%, tidak boleh ragu bahwa Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Isi Injil adalah huda wa nur. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yaday minal kitab minat Taurah wa atainahul Injil fihi huda wa nur. Injil itu ada hidayah dan ada nur. Tapi kita yakin 100% yang ada sekarang perjanjian baru itu bukan Injil ya. Perjanjian baru yang katakan Bible katakan Bible itu ada perjanjian lama, yaitu apa? Mereka mengatakan Taurat. Perjanjian baru itu adalah apa? Injil. Tidak. Perjanjian lama, perjanjian baru bukan Taurat, bukan Injil. Ya apa? Nggak tahu. Tetapi yang jelas kita tahu Injil dan Taurat isinya apa? Hidayah. Isinya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Isinya ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini harus lantang kita. Jadi kita ini yang memelihara Nabi Musa dan kitabnya. Kita ini yang memelihara kemurnian ajaran Nabi Isa dan kitabnya. Sekali lagi, Al-Quranul Karim memelihara kemurnian ajaran Nabi Isa, kemurnian ajaran Nabi Musa. Dan ini harus suara lantang Bapak Ibu. Ya, suara kita harus lantang dalam ini. Suruh mengatakan, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Surat Al-Baqarah 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Masya Allah, indah banget ayatnya, indah sekali Bapak Ibu. Damailah dunia dengan Islam yang begitu adilnya, begitu objektifnya, begitu realistisnya. Katakanlah oleh kalian semuanya, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq, Yaqub, keturunan-keturunannya, Al-Asbat itu keturunan-keturunannya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, dan apa yang diberikan kepada Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka, kami tidak membeda-bedakan. Islam itu anti diskriminatif. Ya, Islam itu anti diskriminasi. Di antara diskriminasi yang paling buruk adalah diskriminasi para nabi. Ya. Perlu kita tahu, di luar Islam klaim mereka mengimani nabi mereka, tapi mengkafiri Nabi Muhammad,
ngakunya iman kepada Nabi Musa, tapi mengingkari Nabi Musa, maka nggak berhak mereka menjadi pemimpin karena diskriminatif kepada nabinya. Ada yang beriman ngakunya iman kepada Nabi Isa, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Isa memerintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kuncinya adalah kami ini semuanya mengimani bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, isinya adalah iman kepada Allah. Isinya adalah tauhid, jelas ayatnya. Wa nahnu lahu muslimun. Kami ini menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita beriman. Kalau orang bilang apa? Tapi mana buktimu kalau iman kepada Taurat? Saya katakan kalau Taurat masih ada, ya kita imani. Karena Tauratnya sudah nggak ada, maka kami mengimani isi Taurat seperti ada di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga kami beriman kepada Al-Quran dan meyakini isi dalam Taurat, isi dalam Injil sama dalam tauhid yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Adapun syariah bisa berbeda karena sesuai dengan zaman masing-masing. Jadi ini penting Bapak Ibu, kita harus katakan alhamdulillah kita iman kepada Taurat yang asli. Cuma memang Tauratnya sudah nggak ada sekarang, ya. Taurat sudah nggak ada, udah banyak perubahan-perubahan yang sekarang ini. Kemudian tadi surat Al-Baqarah 285 amanar Rasul sampai akhirnya. Kemudian ayat yang lainnya adalah mari kita mengajak. Saya ingin tanya Bapak Ibu, penting nggak pengajian ini? Siap mendakwahkan? Benar, ini harus kita sampaikan kepada orang-orang Nasara dan orang Yahudi. Siap menemui mereka? Loh kok diem aja semuanya, gimana? Guyu tok. Siap? Loh kok siapnya? Siap? Lah sampean itu gimana sih? Siap? Enggak sekenceng tadi. Ada yang takut ini. Iya. Ini perintah Allah loh. Coba lihat ayat 7 ayat surat An-Nisa ayat 136. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalam ba'ida. Hai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, maka dia telah sesat kesesatan yang jauh. Allah mengatakan agar supaya kita mengajak ahlul kitab untuk beriman kepada Al-Quranul Karim, ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada ahlul kitab, kepada Yahudi dan Nasara, perkataan yang jelas, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dikatakan ya ayyuhalladzina utul kitab, surat An-Nisa ayat 47. Ya. Ya ayyuhalladzina utul kitab,
aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula. Hai ahlul kitab, wahai orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum Quran, yang telah diberikan kitab Injil maupun Taurat, berimanlah dengan apa yang kami turunkan, Al-Quran. Yang Quran ini membenarkan apa yang ada dalam kalian, yang bersama kalian. Jadi ingatlah bahasanya, hei Kristen, hei Nasrani, hei Yahudi, kalian tahu ilah kita satu, yaitu Allah. Allah yang menurunkan Al-Quran, itu Allah yang menurunkan Taurat dan Injil yang kalian katanya mengimaninya. Allah yang mengutus Nabi Muhammad, ini sama Allah yang mengutus Nabi Musa, Nabi Isa. Maka berimanlah terhadap Quran, karena Quran ini membenarkan Taurat dan Injil sebelum Allah memutar muka kalian. Qabla an natmisa wujuha. Jadi pertama wajahnya dirubah oleh Allah. Kemudian setelah itu diputar ke belakang. Ya. Fanaruddah ala adbariha. Atau sebelum kalian dilaknat seperti yang dilaknat ashabus sabt, orang yang melanggar hari Sabtu dijadikan kera. Ini kalimatnya jelas nggak Pak? Jelas nggak? Suruh nyampaikan pada mereka. Gimana sih? Ini suruh nyampaikan mereka nggak? Benar? Siap nyampaikan? Siap. Jadi ahlul kitab, kami sayang kepada kalian supaya kalian masuk surga. Kami tidak diskriminatif, kami beriman benar terhadap Nabi Isa. Kami benar-benar beriman kepada Nabi Musa. Ayo imanlah kepada Quran, karena Quran ini yang menjaga kemurnian Taurat dan Injil. Dan supaya kalian itu benar-benar tahu apa ajarannya Nabi Isa, apa ajarannya Nabi Musa, apa isinya Taurat, apa isinya Injil. Lihat Quran, karena Quran isi tauhidnya sama dengan mereka. Kalimatnya jelas nggak Pak? Omongan saya bisa dipahami Bu? Siap nyampaikan pada mereka. Saya ingin tanya Pak, orang Kristen itu suka ngetuk-ngetuk pintu kaum muslimin, mengajari mereka agama mereka enggak? Ada gitu enggak? Semangat mereka ya? Lah kalau mereka semangat, kira-kira kita harus lebih semangat atau kira-kira lebih lembek? Hah? Semangat. Kita kan nggak nyesatkan kan? Kita bawa petunjuk nggak? Bawa petunjuk nggak? Bawa petunjuk. Masa bawa petunjuk kok ya nggak pede, itu gimana? Jadi kalau Allah dengar jawaban kita itu kira-kira ridho nggak itu ya? Kok nggak semangat gitu ya? Kira-kira gimana Pak? Ya, udah dianggap aja nggak apa-apalah, tawadhu. Tapi bukan tawadhu itu, semangat harus itu Bapak Ibu ya. Taib. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kita itu benar-benar mengimani kitab sebelumnya. Dikatakan di dalam surat An-Najm ayat 36 37, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Apakah belum dikasih tahu apa yang telah diwahyukan di dalam kitab lembaran Nabi Musa dan lembaran Nabi Ibrahim yang telah menunaikan janjinya kepada Allah, mengingatkan isi Taurat dan isi kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian
Di dalam surat Al-A'la ayat 18-19, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim bal tu'thirunal qad aflahaman. Lihat nih, qad aflahaman, sungguh beruntung orang yang mau mensucikan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih, salat kemudian zikir kepada Allah. Tapi apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kalian lebih mengutamakan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Ini ajaran di dalam inna hadza lafis suhufil ula. Ini dalam lembaran-lembaran kitab pertama dulu ada, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa. Sekali lagi Bapak Ibu, dalil yang lain tentang pentingnya kita beriman kepada kitab sebelumnya. Kitab Taurat, Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 44, inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan di dalam Taurat petunjuk dan cahaya. Lagi surat Ali Imran ayat 2 dan 4, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnas. Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Allah itu maha hidup dan selalu mengurusi makhluknya. Dia telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan benar, membenarkan kitab sebelumnya, dan Allah telah menurunkan Taurat dan Injil. Jelaskan? Kita suruh beriman dengannya. Kemudian Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 163, wa ataina Dawuda zabura, kami telah memberikan kepada Nabi Dawud Zabur. Jadi kita harus beriman. Kitab Zabur itu kitabnya Nabi Dawud alaihi salam. Adapun kitab Injil, ma'asyiral muslimin, adapun kitab Injil ada di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Allah mengatakan wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Nabi datang berturutan, kemudian disusul terakhir kali oleh Nabi Isa alaihis salam, dan kami susulkan ada jejak-jejak para nabi dan para rasul Isa bin Maryam, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Nabi Isa itu membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Wa atainahul Injil, dan kami berikan kepada Nabi Isa Al-Injil, fihi hudau wa nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Tayyib. Ada seorang yang murtad namanya Saifuddin Ibrahim. Bapak Ibu, namanya siapa Bu? Saifuddin Ibrahim. Bayangkan namanya bagus nggak? Bagus banget. Dua anaknya ada di UMS, beasiswa UMS. Saya ketemu dengan dua-dua putranya ini. Ini selalu nyaci maki Islam. Dia dulu belajar di Pondok Sobron UMS, tapi murtad. Terus ngomong,
Yang benar itu kalian itu disuruh beriman kepada Injil. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau ada ngomongan ini terus gimana? Maka masuklah Kristen supaya kalian beriman kepada Injil. Jawabannya apa, Bu? Kok meneng tok? Atau ngomong gini, Bu, saya ingin tanya, kalau ada naskah lama, naskah baru, mana yang menjadi panutan? Naskah lama, naskah baru. Naskah lama dong, bener nggak? Kalau ada Al-Quran ditulis ke naskah yang pertama zaman Nabi, kok beda dengan zaman sekarang? Mana yang menjadi patokan? Yang lama, bener kan? Injil dengan Quran itu mana duluan? Injil. Jadi mana yang didahulukan kalau begitu? Injil ngomong Trinitas, Quran ngomong tidak. Mana yang didahulukan? Yang lama kan? Berarti suruh masuk Kristen. Gawat ini. Bener gak ini, Bu? Yang pertama bener, naskah awal yang harus kita ikuti daripada naskah baru. Kalau naskah awalnya ada, bisa dipahami, Bu? Karena naskah awalnya nggak ada, Injil sudah nggak ada kan? Coba kalau Injil ada yang benar, sama dengan Quran. Tetapi karena naskah awal sudah nggak ada, dirubah-rubah, ditambah-tambahi, sehingga nggak bisa dipercaya lagi naskah lama itu. Betul? Karena naskah barunya dijaga secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau naskah lama itu kata Allah, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celaka benar orang yang nulis mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Jadi kalau kitab dulu itu yuharrifunal kalima amma wadhi, dirubah-rubah ayat-ayatnya, ditambah-tambahi ayat-ayatnya, kemudian katakan ini dari Allah. Yang dulu sudah tidak. Maka yang benar apa? Ikutilah Quran. Karena Quran asli masih ada sejak ditulis oleh Rasulullah ketika menerima wahyu. Karena Rasulullah itu ketika turun ayat, beliau merintahkan para sahabat untuk nulisnya. Sehingga apa? Naskah yang ditulis oleh Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada. Nah ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengimani seluruh kitab-kitab terdahulu wajib, dan meyakini seluruh kitab karena sumbernya sama dari Allah, maka isinya pasti sama. Tuhannya pasti satu kan? Karena itu kan berita, masuk berita pertama Tuhan dua, kemudian Tuhan satu, Tuhan tiga, kan nggak benar, benar nggak? Kalau hukum bisa berubah ya, kalau hukum bisa berubah, tapi kalau akidah bisa berubah nggak? Karena akidah itu adalah informasi. Kalau informasi nggak akan berubah. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian adalah ilah yang satu. Itu kan berita. Maka nggak mungkin jadi dua, nggak mungkin jadi tiga, betul? Nah, dari situlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin mengimani Taurat dan Injil, kita harus tahu apa isinya. Jangan sampai orang Kristen ngomong, kalian kan beriman dengan Injil kan? Nih, kami punya Injil, ikuti ini, Trinitas. Lah, dikatakan itu bukan Injil itu kalian palsukan itu, betul? Begitu caranya. Buktinya apa? Kita lihat Al-Quranul Karim telah menjelaskan isi kitab terdahulu dan ajaran Nabi terdahulu
surat An-Nahl ayat 36. Surat apa Bu? Bapak? An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna, sungguh telah kami mengutus, benar-benar kami telah mengutus, fi kulli ummatin, dalam setiap umat, rasulah, seorang rasul. Ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ini wahyu yang Allah turunkan dalam seluruh kitab-kitab suci dan kepada para nabi rasul adalah beribadahlah kepada Allah dan jauhilah berhala, jauhilah Tuhan-Tuhan palsu. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Maka kita katakan apa? Buddha itu ada yang mengatakan nabi. Iya, Buddha itu nabi. Ajarannya apa? Tauhid dan akhlak. Cuma tauhidnya nggak ada, hilang. Sehingga nggak tahu Buddha itu Tuhannya siapa, kita bingung juga itu. Nggak, saya bukan apa. Saya nggak tahu Tuhannya Buddha itu siapa. Karena Buddha itu bagi mereka bukan Tuhan, benar nggak? Buddha, Sri Buddha Gautama ini ingin mencari nirwana, benar nggak? Ajarannya tauhid, benar nggak? Ajarannya adalah akhlak yang baik. Maka kalau kita ingin mengatakan kepada orang-orang Buddha, orang Buddha, kita katakan kalian pengikut Buddha, iya. Bagi kami Buddha itu nabi dan pasti membawa tauhid. Maka ikutilah Islam supaya kalian tahu ajaran Buddha yang tauhid itu. Betul? Kok ragu-ragu kalian? Betul nggak? Betul begitu. Jadi kita ingin menyatukan umat semuanya, seluruh dunia kita bisa satukan, betul? Dengan penuh kasih sayang. Jangan kita beda-bedakan dong. Kita pelihara kemurnian ajaran mereka. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 25. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini ajaran para nabi dan para rasul. Sekali lagi surat Al-A'raf, buka ayat 65, diulang lagi ayat 73, diulang lagi ayat 85. Ani'budullah u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Jadi wa ila thamuda aqahum hud salihah ani'budullah. Jadi semuanya memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Maka yang perlu kita ketahui kan gini, kita beriman kepada para nabi, para rasul. Kita juga beriman kepada kita beriman kepada kitab nabi, kitab rasul. Isinya apa? Itu yang paling penting. Ternyata isinya adalah tauhid, isinya adalah hidayah. Itu persis dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-anbiya abna'u allat, al-anbiya abna'u allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi, para rasul itu orang-orang yang bapaknya satu tapi ibunya macam-macam. Abna alat itu apa? Ujungnya sama, bapaknya satu tetapi apa? Ibunya
berbeda-beda. Lain ibu, nggak tahu itu karena poligami atau karena memang nikahnya lain gitu. Sebab kalau saya bilang poligami pasti ibu-ibu ini marah semuanya itu. Jadi apa? Para nabi itu bapaknya sama satu nggak? Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma ibunya lain, tapi agamanya satu. Dinuhum wahid, semuanya tauhid. Dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cara mengimani, nah ini penting. Cara mengimani kitab terdahulu adalah satu, benar-benar Allah telah menurunkan Taurat, telah menurunkan Injil, telah menurunkan Zabur kepada nabi-nabi yang kita cintai. Satu. Yang kedua, kita mengimani bahwa pengikut-pengikut nabi dan pengikut rasul tersebut sayangnya tidak amanah dalam menjaga kitab mereka. Jadi pengikut-pengikut itu telah merubah-rubah kitab-kitab mereka, sehingga sekarang yang ada tidak bisa lagi dibaca isinya apa yang benar. Ini penting, kita harus imani nih. Karena kalau kita tahu mana yang salah, kita tahu mana yang benar. Maka Allah menjelaskan itu sampai beberapa ayat. Penyelewengan kitab-kitab terdahulu, perlu kita tahu. Penyelewengan kitab-kitab terdahulu. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah engkau itu ingin sekali mereka beriman kepada kalian? Padahal sebagian mereka itu mendengar kalam Allah, thumma yuharrifunahu. Ini penting. Kemudian merubah, kemudian menyelewengkannya. Mim ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu merusak agama. Ini mohon maaf sedikit, tahrif itu berbeda dengan tafsir. Kalau umat-umat terdahulu itu adanya tahrif, merubah ayat-ayat Allah. Termasuk sekarang ini di perguruan tinggi Islam ini banyak yang melakukan tahrif, penyelewengan dengan bahasa hermeneutika, seperti yang menghalalkan zina dalam disertasi doktorat di UIN Jogja. Nah ini, maka kalau orang yang merubah-rubah ayat, berani merubah kitab suci, itu rasanya sulit untuk diharap beriman dengan benar. Bisa dipahami? Maka sebelumnya jadi pembimbing, bahkan penguji utama, ketua penguji disertasi yang menghalalkan zina. Setelah itu karena dia telah menghalalkan zina, dimuliakan oleh penguasa, dijadikan ketua badan pembina ideologi Pancasila. Pertama kali yang diomongi musuh utama Pancasila itu adalah agama. Bineh. Terus sisanya apa? Islam. Maka sama sekarang, yang suka tahrif-tahrif itu menteri yang harusnya menjaga agama, ngomongnya apa? Good looking, yang soleh-soleh, yang hafal Quran, pinter ceramah, suka ngimami sholat. Itu pintu membawa kepada radikalisme, terorisme. Innalillahi wa inna ilaihi.
Kalau omongannya benar kan berarti Iskariman harus kita tutup. Benar gak? Anak-anak Iskariman good looking gak? Manis-manis gak? Manis-manis ya? Benar gak? Berarti semua pondok-pondok pesantren yang ngajari Quran itu adalah teroris. Diomongin gak itu? Kok bapak-bapak kok agak takut-takut gitu ya? Kelihatannya parah ini Ustaz Muin ini ya. Isinya kok ya selalu bikin deg-degan itu ya. Omongan ini benar diomongin nggak? Iya. Bapak nggak usah takut, alhamdulillah kemarin dihabisin sama DPR. Remuk redam ya. Tapi kalau masih nekat is kebangetan. Jadi saya katakan mereka telah merubahnya. Ini harus kita yakini Pak. Ini perlu diyakini nggak? Ini kan Quran kan tadi yang dibacakan, benar nggak? Ayat yang lainnya lagi. Surat Al-Maidah 13:15. Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyah. Maka dengan mereka merusak janji mereka, kami laknat mereka. Lihat, kami laknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras. Mereka merubah kalimat-kalimat Allah dari posisinya. Ya Allah, ini jelas ayatnya. Dan seterusnya. Jadi dalam surat Al-Maidah, sebelum Allah memanggil mereka untuk beriman kepada Quran, diingatkan kalian itu merusak ini semuanya. Nah, di antara penyelewengannya apa? Ini penting. Penyelewengan dalam kitab suci. Bayangkan aja, penyelewengan dalam kitab suci. Di antara penyelewengannya itu adalah mengatakan Allah punya anak. Surat Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasara mengatakan Isa itu anak Allah. Mohon maaf, kalau Allah punya anak berarti Allah lemah, benar gak? Karena kalau orang punya anak itu tahu dirinya akan mati, maka perlu ada yang melanjutkan, benar gak? Nah kalau Allah kan gak akan mati, kenapa harus punya anak? Betul? Lah, itu mereka merubahnya. Dalam kitab mereka mengatakan demikian. Trinitas. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah 73, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir. Perhatikan, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidak ada ilah kecuali satu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, kita beriman kepada kitab Taurat yang asli. Kalau yang palsu kita nggak mau, benar nggak? Kita beriman kepada kitab Injil yang asli. Dan kitab itu sempurna. Kitab itu dari Allah. Cuma yang ada sekarang sudah nggak bisa dipercaya. Kenapa, Pak? Sudah diganti. Dan diantaranya karena apa? Kitab-kitab tersebut tidak ditulis di waktu nabinya, tidak ditulis banyak. Ditulisnya kapan? Ratusan tahun setelah meninggal nabinya, dan tidak ada dokumennya, sehingga menulis dari hafalan, dari hafalan dan tambahan-tambahan, maka terjadi kekurangan. Itu ya, itu yang kedua.
Jadi pertama karena memang sifat orang Yahudi dulu itu suka merubah-merubah, ya sudah. Kemudian yang kedua, ketika menulis tidak ada dokumennya dan ditulis setelah 200 tahun nabinya wafat. Yang ketiga, sudah tercampur dengan penafsiran, sudah tercampur dengan kepalsuan. Keempat, ini paling penting, mereka tidak punya sanad, mereka tidak punya transmisi. Jadi kalau Al-Quran Bapak Ibu, hadis itu nggak boleh orang ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana engkau? Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah, atau minimal sebagaimana ada dalam kitab Bukhari. Kitab Bukharinya ada sekarang, ya masih ada. Dan Imam Bukhari nyambung, aku ketemu dengan guruku dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Bahkan dalam Islam itu Bapak Ibu, sedhaif hadis harus ada sanadnya. Jadi nggak boleh kalau nggak ada sanad, namanya bukan hadis, namanya palsu. Tapi kalau selama itu hadis harus ada sanadnya. Lah kitab Taurat Injil ada sanadnya nggak? Ada? Nggak ada sama sekali sanadnya. Engkau dari mana meriwayatkan ini? Sampai kepada Nabi Musa? Nggak ada. Dari mana engkau meriwayatkan dari Nabi Isa? Nggak ada. Kalau Al-Quran sanadnya mutawatir, dari jumlah ribuan kepada jumlah ribuan sampai kepada Rasulullah. Dan jumlah itu nggak mungkin akan dusta. Yang cukup menarik kalau Al-Quran riwayatnya itu sampai 20, qiraahnya 10, setiap satu ada 2 riwayat, 20. Sehingga orang sekarang ketika ahlul qiraah itu berarti punya 20 riwayat sampai kepada Rasulullah. Nah ini. Kemudian berikutnya adalah kitab-kitab Injil dan Taurat itu tidak disandarkan kepada nabinya, tapi kepada penulisnya, kepada nulisnya. Lukas kalau dia ya, kepada perawinya. Ya, kalau Quran enggak. Kalau Quran ini diriwayatkan ini semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kitab-kitab terdahulu itu banyak kontradiktif antara kitab ayat satu dengan ayat yang lainnya. Bahkan banyak kontradiktif antara satu Injil dengan Injil yang lainnya. Nggak tahu Injil aslinya yang mana, terjemahan yang mana. Karena yang bahasa Indonesia dianggap itu yang asli, yang bahasa Inggris dianggap yang asli. Kalau terjemah mestinya sama semua kan? Jadi kalau aslinya itu dari bahasa Ibrani, mestinya yang lainnya kan menerjemahkan. Lah itu beda-beda, itu bukan terjemahan. Nah ini kalau kitab terdahulu. Kemudian ya di dalamnya jauh isinya yang berlawanan dengan tauhid. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus punya semangat cinta kepada Nabi, semangat cinta kepada kitabullah, Taurat, Injil, benar-benar kitab yang membawa petunjuk. Kita juga harus yakin ya kepada nabi-nabi. Jadi tidak boleh kita itu membeda-bedakan antara satu nabi dan rasul. Rasulullah itu tawaduknya gini. Ada orang ngomong dengan Rasulullah, ya Rasulullah, anta khairu min Yunus bin Matta. Ya. Engkau itu lebih hebat, lebih baik daripada Nabi Yunus. Rasul marah. Yunus saudaraku. Bahkan Rasulullah SAW itu di dalam haji mengatakan bahwa semua nabi, rasul semua haji. Kemudian beliau mengatakan, aku melihat bayang-bayang Nabi Musa seakan-akan gitu. Jadi beliau itu saking rindunya kepada para nabi, para rasul itu, ya, aku seakan-akan melihat bayangan Nabi Musa talbiyah, bayangan Nabi Yunus talbiyah, itu satu-satu gitu. Jadi Nabi itu subhanallah sangat mencintai sesama mereka. Maka apa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami seluruh nabi dan rasul, menunjukkan apa? Nabi Rasul sama. Nah, kalau seluruh nabi dan para rasul telah diambil janjinya oleh Allah, wa id akhadallahu mitsaqa minan nabiyyin wa id akhadna mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Ingatlah ketika Allah mengambil janjinya dari para nabi dan mengatakan, aku sudah kasih kalian kitab, aku sudah kalian hikmah. Tapi ingat ya, nabi-nabi, sini nabi-nabi, kumpulkan semuanya. Nabi-nabi, tahu kan? Aku sudah ngasih kalian kenabian, aku sudah kasih nabi hikmah. Nanti ada nabi baru. Nabi baru itu membenarkan ajarannya sama dengan ajaran kalian. Kalian mau ikut dia enggak? Kalian mau mengimani dia enggak? Kalian ingin membantu dia enggak? Kalian mendukung dia? Ayo, janji. Qalu aqrarna. Aqrartum? Qalu aqrarna. Fashhadu, ayo kalian jadi saksi semuanya. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku menjadi saksi apa yang kalian katakan. Fa in tawallau wa man tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang enggak mau berpaling, kalian fasik itu. Sampai Allah mengatakan demikian. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Allah sudah mengambil janji seluruh nabi rasul untuk beriman kepada Rasulullah, kira-kira kitabnya kalau beda masuk akal enggak? Enggak. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita itu penjaga tauhid, nabi rasul. Sekali lagi, kita ini dengan Al-Qur'anul Karim menjaga kemurnian akidah Nabi Isa, akidah Nabi Musa yang telah diselewengkan oleh mayoritas manusia di dunia ini. Yang saya omongkan nggak sederhana loh Pak, karena yang menyelewengkan, yang ngaku pengikut Nabi Musa tetapi menyelewengkan kitabnya Nabi Musa banyak nggak? Sebetulnya nggak banyak. Yahudi kan nggak banyak. Benar nggak? Benar. Tetapi kok berkuasa, itu repotnya. Mohon maaf, Yahudi merusak ajaran Nabi Musa nggak? Tapi menguasai dunia. Yang repotnya kali ini seluruh negara-negara Arab ya berlomba-lomba untuk apa? Sujud dan rukuk kepada Yahudi. Ini repot juga nih, lemes saya terus terang itu ya melihatnya. Nah, mohon maaf, kita mencintai Nabi Isa, tetapi ajaran Nabi Isa diselewengkan. Kemudian mengatakan inilah ajaran Nabi Isa. Padahal Nabi Isa nggak mau Trinitas, mereka mengatakan Nabi Isa ngajari Trinitas. Nabi Isa mengatakan jangan sembah aku, malah mereka menyembahnya. Ini kira-kira kita perlu kasihan nggak kepada Nabi Isa? Nabi Isa itu mesakirah, mesake nggak? Mesake banget. Karena di akhirat kelak Allah akan mengatakan kepada Nabi Musa, a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahin min dunillah. Isa, apakah engkau mengatakan kepada pengikutmu jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa bihaq. Aku enggak boleh dong ngomong kecuali yang benar. Ma yaquli an aqula ma laysa bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku mengatakan begitu pasti engkau udah tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang akan diriku dan aku enggak tahu apa yang dirimu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan sembahlah Allah karena Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Tiba-tiba apa? Mereka mengatakan perkataan yang berbeda dengan Nabi Isa, seakan-akan mereka pencinta Nabi Isa. Jumlah mereka banyak nggak Pak? Jumlah mereka banyak nggak? Kasihan nggak mereka itu? Perlu kita kasihani nggak?
Perlu kita dakwai enggak? Perlu kita luruskan akidahnya enggak? Ngomong perlu juga, orang semangat. Perlu enggak? Perlu kita datangi mereka enggak? Perlu kita dakwai mereka enggak? Diingatkan ya? Diingatkan Bu ya? Kok takut juga ibu-ibu? Perlu diingatkan? Perlu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah iman kepada kitab terdahulu. Adapun iman kepada Al-Qur'anul Karim akan kita bicarakan panjang lebar. Tapi perlu saya tegaskan, sebuah kemurtadan yang luar biasa dan sebuah kefasikan luar biasa ketika Allah memerintahkan kita untuk beriman dengan Al-Qur'an. Dan iman dengan Al-Quran bagian daripada rukun iman, tiba-tiba Al-Quran dijadikan bukti teroris. Ada nggak? Sering penangkapan yang diduga atau dituduh teroris dikatakan kami telah menemukan buktinya. Salah satu buktinya adalah Al-Quran. Ya, telah disita beberapa bukti dari rumahnya setelah penggeledahan, isinya adalah Al-Quran. Ada yang begitu? Pernah ngomong gitu? Bapak pernah baca gitu? Hah? Saya kasihan ibu-ibu itu, bapak-bapak itu kalau lama-lama ngaji dengan saya. Stres semuanya. Iya. Kasihan itu panitia itu. Iya. Kemudian sebuah kemurtadan yang luar biasa ketika Allah mengatakan belajarlah Quran, kalian menjadi orang baik. Belajarlah Al-Quran, kalian akan mendapat tunjuk. Belajarlah Quran, kalian menjadi orang terbaik. Tiba-tiba awas, hati-hati, orang yang suka belajar Quran adalah bibit-bibit radikalisme dan teroris. Ini masalah kecil atau masalah besar? Mohon maaf, reaksi kaum muslimin masih melempem atau masih keras? Wah, melempem. Padahal ini masalah. Jadi salah satu masalah besar di akhir zaman ini, dosa sebesar apapun dianggap kecil. Persis yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan para tabi'in, innakum la ta'maluna a'malan hiya fi a'yunikum adaqqa minasyarr. Kalian telah melakukan suatu perbuatan, kalian ngomong dah satu omongan, di mata kalian lebih lembut daripada rambut. Remeh. Itu hanya sekedar kayak lalat atau nyamuk lalat yang nempel di pelupuk mata. Sudah terbang. Kalian mengatakan kekufuran yang luar biasa, tapi di mata Anda kayak rambut. Padahal kami melihat hal itu minal mubiqat, termasuk dosa-dosa di antaranya itu tadi. Kami akan ngawasi. Maka apa? Sekarang itu ada fakta integritas dari salah satu perguruan tinggi negeri, suruh tanda tangan. Isinya apa? Tidak jadi teroris, tidak jadi radikal. Isinya radikal apa? Kalau belajar Islam baik-baik, nggak usah jauh-jauh. Universitas yang dekat dengan kita, ya, yang dulu ini rektornya ngeri banget ini. Saya nggak usah ngomong ya, provokator. Dosen yang baik-baik, yang aktif di masjid, di blacklist semuanya. Di blacklist. Seorang dokter ngomong dengan saya, iya Ustadz, saya itu cuma ngusah-ngusah anak-anak, ayo ngaji, ayo ke masjid sholat. Ya, pas sholat itu aja langsung di blacklist itu. Baru kemarin teman saya aktivis, dia sebetulnya untuk rebutan di perguruan tinggi. Dulu rektornya minta, cuma ketua programnya nggak mau ngajukan. Sekarang
ketua program yang ngajukan, rektornya ngomong. Artinya apa? Yang PDI tak tombo. Ngomong gitu. Jadi apa? Tidak suka dengan orang Islam. Wah, sekarang ini di perguruan tinggi itu anak ngaji itu mantu saya delek-delek, nggak berani di masjid tuh, nggak berani diawasi. Jadi sekarang ini belajar Islam, belajar Quran dianggap teroris. Ini repotnya. Kalau orang punya iman tersinggung nggak? Harus kita lawan kayak gini. Kita belajar akidah, kita belajar tauhid. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Tiba-tiba Quran dijadikan indikator teroris. Sebetulnya bukan gitu. Komunis sekarang sedang menguasai. Komunis ingin menghancurkan Pancasila. Yang paling cara efektif adalah seakan-akan mereka pembela Pancasila. Semua yang ingin menjaga kemurnian Pancasila termasuk Al-Quranul Karim dituduh teroris, musuh negara. Itu adalah kondisi yang paling efektif untuk menghancurkan kaum muslimin. Tapi repot kondisi kita sekarang itu, Bapak Ibu, kayak apa? Nggak tahu. Kayak ayam-ayam yang di kandang ayam itu loh Pak, yang di tempat penyembelihan ayam itu loh. Jadi kalau mau nyembelih ayam kan tangannya dimasukkan gitu kan. Ketika pasan dimasukkan, ayamnya gimana? Gitu ya. Kesana kemari, bener gak? Terus diambil satu, ditutup. Ayamnya tenang lagi, makan lagi gitu ya. Dia makan lagi, tapi teman yang sudah ditangkap diapain? Oh, gitu lah. Dibredelin, bener gak? Terus nggak lama lagi masuk lagi, gitu kan? Diambil lagi, tenang lagi. Itulah kita. Tenang-tenang, tapi diambil satu-satu nggak terasa. Benar nggak? Perlu nggak kita bersatu? Perlulah kita menyatakan pembelaan terhadap Allah. Kunu ansarallah. Jadilah kalian pembela-pembela Allah. Minimal kita harus berkata lantang dalam kebenaran dan tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Benar nggak? Karena apa? As-sakitu alal batil kasyaitonil akhras. Orang yang diam kebatilan dimunculkan itu adalah setan bisu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, kami berserah diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami menyadari ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Engkau. Ya Allah, Engkau menguji kami, iman kami kepadamu ya Allah. Engkau telah menguji kami, iman kami kepada Quranmu ya Allah. Engkau menguji kami ya Allah, kesetiaan dan kecintaan kami pada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami yakin Engkau lebih kuat ya Allah. Kami yakin Engkau lebih bijak ya Allah. Ya Allah, betapa besar musuh-musuhmu, betapa besar orang-orang yang membenci pada Islam, tapi Engkau lebih kuat daripada mereka. Ya Allah, Engkau telah menghancurkan Namrud dengan ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Engkau menenggelamkan Nabi Musa dengan ketulusan Nabi Musa. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang tulus seperti Nabi Ibrahim, orang yang istiqomah seperti Nabi Musa, dan orang yang selalu tegar istiqomah seperti Nabi Muhammad. Hancurkanlah orang-orang kafir yang membencimu dan membenci nabimu dan membenci kitabmu ya Allah. Selamatkanlah kami dari mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.